Bagaimana kita mengukur kesalehan seseorang? Mungkin pada umumnya kita akan menilai dia dari berbagai macam kehadirannya di aktivitas-aktivitas kerohanian. Mungkin beribadah, mungkin bersekutu, mungkin juga berdoa, membaca sabda Tuhan, merenungkan, dan berbagai macam hal yang dilakukan oleh orang itu membuat dia disebut saleh. Segala hal-hal yang berbau rohani atau dia sering menyebut Tuhan lalu kemudian kita katakan orang itu saleh. Atau dia berdoa dengan begitu kusuk dan kita katakan dia saleh. Dia hafal ayat-ayat dari firman Tuhan dan kita katakan dia saleh. Tetapi apakah itu sesungguhnya kesalehan yang memang Tuhan kehendaki? Bukankah kita perlu berhati-hati bahwa ada orang-orang yang menganggap diri saleh tetapi sesungguhnya dia sedang menghadirkan dirinya sendiri di hadapan banyak orang. Saleh supaya dilihat orang. Saleh supaya tidak dipandang salah sama orang. Dianggap dia terhormat. Dianggap dia punya kerohanian yang baik, bahkan lebih baik, paling dewasa dari yang lainnya. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk kesalehan tanpa kehadiran. Maksudnya adalah kesalehan tanpa hadirnya Tuhan. Kesalehan yang hanya ditunjukkan lewat berbagai macam bentuk kehadiran-kehadiran seseorang dalam aktivitas-aktivitas ibadah, penyembahan, doa, sembahyang, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya kesalehan bukan diukur dari seberapa banyak seseorang itu hadir dalam kegiatan-kegiatan rohani yang ada. Tapi dari seberapa banyak kehadiran Tuhan dialami di dalam hidup seseorang dan dia menghadirkan Tuhan melalui hidupnya. Itulah penentu utama untuk dia disebut saleh. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat. 2 Tawarik 29 ayat 6, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Lalu Yesaya 1 ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. 2 ayat yang dibacakan ditujukan kepada kelompok orang yang sama, yaitu umat pilihan Tuhan, walaupun mungkin berbeda generasi, walaupun juga berbeda kurun waktu atau masa disampaikannya pesan penting itu. Tetapi intinya adalah sama, bahwa mereka, orang pilihan Tuhan itu telah berubah setia. Mereka dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakangi Tuhan. Lalu dalam Yesaya juga dikatakan tentang bangsa yang berdosa yang disebut celaka, yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat dan berlaku buruk. Sama juga, kejahatan, segala keburukan dan kesalahan mereka itu bukan sekedar karena tindakan amoral mereka atau apa yang mereka lakukan, tetapi karena mereka melakukan satu hal yang paling vital, dan kalau mereka melakukannya ini akan menjadi fatal, yaitu mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, dan berpaling membelakangi Dia. Atau dengan kata lain, mereka tidak mengalami dan tidak menganggap kehadiran Tuhan itu sebagai yang penting. Mereka tidak menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu menjadi begitu penting di dalam pembentukan kesalehan mereka. Dan bukankah ini yang menjadi gambaran setiap kita, orang percaya, yang memang cenderung lebih suka memperoleh sesuatu dari Tuhan. Dan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mereka berbuat banyak untuk Tuhan dengan menunjukkan kesalehan-kesalehan mereka dalam bentuk kehadiran atau menghadirkan diri di tempat-tempat yang dianggap itu kumpulan orang saleh. Menghadirkan diri di dalam ritual-ritual penyembahan, ibadah, sembahyang, doa, dan perenungan firman.
Tetapi sesungguhnya kesalehan yang sejati bukan sekedar bicara kita yang hadir, tetapi Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Inilah kekuatan kesalehan seseorang. Bukan karena dari banyaknya apa yang dia lakukan kepada Tuhan, tapi dari betapa dia menyadari sedalam-dalamnya tentang apa yang Tuhan lakukan buatnya. Bukan perkara dia hadir di sana, di sini, di dalam mewujudkan kesalehan bersama dalam komunitas yang ada, tetapi justru lewat kehadiran Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Sekaligus mereka menghadirkan Tuhan melalui hidup mereka. Sehingga kita harusnya memang mengubah pola yang lebih suka memperoleh sesuatu dari Tuhan. Karena yang lebih penting bukannya memperoleh sesuatu dari Tuhan, tetapi menoleh kepada Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan pernah tegur kepada orang Israel pilihan Tuhan? Yaitu bahwa segala pujian mereka, penyembahan mereka, persembahan mereka, dan segala ibadah-ibadah mereka justru Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar melakukannya demi memperoleh sesuatu dari Tuhan, tapi bukan menoleh kepada Tuhan, bukan melihat kepada Tuhan, bukan bertobat kepada Tuhan, dan bahkan hidupnya menjadi saleh oleh kehadiran Tuhan. Mereka pandang remeh kehadiran Tuhan. Mereka lebih suka kehadiran berkat, mereka lebih suka kehadiran akan kesembuhan dari penyakit, kehadiran mujizat mungkin, atau kehadiran rejeki, atau segala jalan keluar dari masalah. Tapi kehadiran Tuhan disepelekan, sehingga akhirnya kesalehan yang terbangun adalah kesalehan tanpa kehadiran Tuhan. Karena itu mari kita bangun sebuah kesalehan yang berpusatkan, berintikan, digerakkan oleh kehadiran Tuhan. Alamilah kehadiran itu dalam hidupmu setiap saat, dalam setiap doa. Sadarilah bahwa Tuhan bersamamu. Ingatlah bahwa Dia tidak pernah jauh daripadamu. Ingatlah Dia yang harusnya menjadi kekuatan utama kita, sandaran utama kita, yang membuat kita juga sadar akan betapa rapuhnya kita dan betapa pentingnya bergantung kepada Dia yang maha hadir di dalam hidup kita, yang bahkan ada di titik nadir ketika kita dalam kondisi yang memang penuh dengan kepahitan dan sangat terluka. Karenanya marilah kita bangun lagi sebuah kesalehan dengan kehadiran Tuhan, kesalehan yang oleh kehadiran Tuhan. Saya saleh bukan karena saya yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi karena saya saleh dibuat dan dibentuk oleh Tuhan yang sudah hadir dalam hidup saya, dan saya mau menghadirkan itu dalam hidup saya, melalui hidup saya kepada orang lain, agar mereka bisa melihat Tuhan melalui hidup saya. Bukan kesalehan untuk dibanggakan dan digembar-gemborkan kemana-mana, tapi kesalehan yang justru menghadirkan Tuhan lewat tutur kata, lewat sikap, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana mendengarkan, bagaimana melayani, bagaimana hidup di dalam cinta kasih yang penuh kehangatan. Mari kita bangun sebuah kesalehan oleh kehadiran Tuhan. Amin.